Oke, shalom semuanya. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita dalam program Tokat PT Baltaru. Di episode ketiga kali ini akan sedikit berbeda dari episode 1 dan 2, karena puji Tuhan, tanpa dipaksa, atas kemauannya sendiri, di episode ketiga kali ini akan dibawakan secara individu oleh saudara Jacob. Biarlah kiranya pembacaan hari ini dapat memotivasi adik-adik untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke semuanya, selamat menikmati. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom semuanya. Kembali lagi di podcast Baltaru, baca Alkitab Teruna. Kali ini kita udah ada di episode 3 nih. Iya, di episode 3. Dan seperti biasa, kita akan membaca Alkitab. Ya, kita akan membaca Alkitab. Namun, seperti biasa lagi, kita akan saat teduh dulu nih. Kita memohon agar Tuhan hadir memenuhi hati kita dan membuat kita mengerti apa maksud dari firman-Nya. Namun sebelum kita saat teduh, kita siapin Alkitab kita dulu. Kali ini bacaan kita ini dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 10. Ya. Kalau udah ketemu ya, Keluaran 4 ayat 1 sampai 10. Kita biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita bersatu teduh untuk sejenak. Oke, udah. Bacaan kita kali ini terambil dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya pada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Demikian bunyi firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ya, teman-teman yang sedang mendengarkan Baltaru ini, gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Semoga kalian tetap sehat dari segala penyakit yang ada sekarang. Semoga sehat-sehat selalu ya. Stay home, stay safe. Nah, kita masuk ke perikop kita nih. Kira-kira apa yang teman-teman buat jika seseorang tuh minta bantuan? Jadi misalnya ada orang gitu minta tolong ke kita. Apa yang bisa kita lakukan? Diem, bantuin, atau gimana? Mungkin nggak jarang kita tuh nyari banyak alasan untuk nolak apa yang diminta bantu oleh orang itu. Ini nih yang menjadi perikop kita. Mungkin sebagian dari
kita itu tuh adalah kaum mageran. Kaum mageran ini nih kerjanya tuh rebahan, merebahkan diri ya kan, santuy-santuy di atas kasur, makan citos, main HP ya. Itu tuh spesifik banget lah ya. Itu biasanya kaum rebahan. Dan misalnya ada yang minta tolong nih. Misalnya mama minta bantu nih. Kak atau adek, tolongin dong. Mama minta bantu nih. Kita tuh jawabnya biasanya bentar. Nanti, bentar, gitu terus. Nggak tahu bentarnya sampai kapan. Biasanya gitu. Mungkin memang gak semua orang gitu, tapi hampir, hampir semuanya gitu. Dan kadang pun kita tuh merasa nggak sanggup untuk melakukan apa yang diminta oleh orang yang meminta tolong. Karena kita mikirnya tuh itu tuh pekerjaan yang berat. Kalau kamu rebahan, bangun dari tempat tidur pun itu susah banget. Biasa, kamu rebahan. Ini pun sama. Musa tuh menganggap pekerjaan yang dikasih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel itu berat. Untuk memimpin bangsa Israel, untuk membebaskan umat Israel dari penderitaan di tanah Mesir, Musa tuh nggak langsung nerima. Musa tuh nolak dulu. Dan dari yang kita baca pun itu tuh ada berbagai macam alasan. Dia tuh nyari-nyari alasan. Dari perikop yang kita baca kali ini, dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 10 ini, Musa tuh 3 kali menyatakan penolakannya atas panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Yang pertama, pasal 4 ayat yang pertama, pasal 4 ayat yang pertama. Lalu sahabat Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Dan ini penolakan yang kedua, pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, lalu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dan ini mungkin ayat yang ketiga ini mungkin pun gak masuk ke perikop kita. Tapi memang ada, yaitu di pasal 4 ayat yang ke-13. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa tuh merasa dirinya tuh gak sanggup menghadapi Firaun untuk memimpin umat Israel yang tegar tengkuk. Padahal Tuhan Allah tuh sudah memberikan bukti-bukti kuasanya di hadapan Musa. Akibatnya Tuhan menjadi marah terhadap Musa. Namun demikian, ya Musa pun mau menjalankan tugas itu untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Nah, teman-teman yang sedang mendengarkan podcast Baltaru ini, mari kita dalam perjalanan hidup kita ini, kita tuh nggak nolak apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan memberi perintah, itu pasti ada maksud dan tujuan yang sangat penting. Jadi jangan nolak untuk melakukannya dengan mencari berbagai macam alasan. Ingat bahwa Tuhan Yesus gak nolak ketika diutus Bapa untuk menyelamatkan kita. Mari kita juga bersedia untuk melakukan amanat pengutusannya dengan taat dan murah hati. Ya, demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, seperti biasa juga untuk mengakhiri podcast Baltaru episode ketiga kali ini, kita akan doa penutup. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu Tuhan atas berkat dan karunia-Mu. Kami masih dapat menghirup udara yang Engkau berikan saat ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 10 ini bisa menjadi pedoman kami agar selalu taat dan tidak menolak apa yang Kau perintahkan.
juga tolonglah kami Bapa, agar kami mampu menjalankan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini, sehingga kami pun layak disebut anak-anak-Mu. Kami juga kembali mendoakan Tuhan, virus corona, pandemi yang ada di bumi kami yang tercinta ini, kiranya Tuhan berkati setiap para medis yang bertugas menjalankan tugasnya masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan bantu mereka agar mereka dapat membuat pasien-pasien semakin mengecil, dan pada waktunya Tuhan, pada waktunya virus ini akan selesai hanya dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa virus ini, penyakit ini terjadi hanya dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami juga memohon untuk segera menghilangkan dan menyelesaikan virus ini hanya dengan waktu-Mu Tuhan. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami bersatukan. Jadilah kehendak-Mu dan kehendak kami jadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita udah selesai. Terima kasih untuk sudah mendengarkan podcast Baltaru episode ketiga ini. Dan kita ketemu lagi di Baca Alkitab Teruna episode selanjutnya.